Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wasyifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para asatid wa asatidah, dan para habaib, khususnya Ananda Gus Yusuf atau Hanif yang saya banggakan dan yang saya hormati, sesepuh kami, sesepuh kita Al-Habib Abdul Rahman As-Saqaf, dan beberapa para yai, para sesepuh. Maaf yang sebesar-besarnya bila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat saya dan mahabbah saya kepada para beliau, sama sekali tidak. Karena para beliau yang telah mendapat fadl dari Allah, yang pertama anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua para ulama yang dijadikan para pewaris Nabi. Yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati mungkin ada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, atau yang mewakilinya, bapak-bapak pimpinan dari Nahdlatul Ulama, Muslimah, Muslimat, Patayat, IPPNU, dan saudara-saudaraku ormas Islam yang selalu saya banggakan. Dan yang saya hormati saudara-saudaraku Mas Banser, Mas Ansor, panitia penyelenggara dalam rangka untean Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mahabbah, babul mahabbah, bab masalah pentingnya menerangkan tentang mahabbah. Kelihatannya itu enteng, padahal mahabbah itu inti kedudukan maqamatil mahabbah di dalam dunia tasawuf. Di antara yang paling tinggi maqamatur ridha, dan yang bawah dari maqamatur ridha adalah maqamatil mahabbah. Orang akan menggapai ridha Allah tanpa mahabbah sulit.
Banyak kita sering mengatakan ridho Allah, ridho Allah. Siapa yang tidak menginginkan ridhonya Allah Ta'ala untuk kami, untuk kita semuanya. Tapi kalau secara adil, Allah Ta'ala minta kepada kita ridho kita ini. Apa contohnya? Dikasih sakit gigi saja, ridho tidak. Sudah peng-pengan kepalanya itu. Terkadang dari sakitnya sampai lupa dzikir terkadang. Nah, coba kalau kita korek introspeksi, sebelum kita minta ridhonya Allah Ta'ala, ayo belajar ridho apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti kita akan mencapai makomatur ridho. Tapi ridho ini akan merasa dingin. Ada pendinginnya yang luar biasa karena menggapai makomatil mahabbah. Kalau orang sudah menggapai makomatil mahabbah, dengan mahabbah itu akan meningkatkan dirinya, pendekatan dirinya, yang pertama kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala, yang kedua kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah menggapai mahabbah, seberat apapun biasanya ditanggung itu dengan enteng, walaupun itu berat. Satu contoh, saya suka mencontohkan yang ringan-ringan. Seorang muda-mudi dalam kedudukan manusia normal biasanya ingin dibuai, disayang, disanjung. Itu wajar. Nah, ketika menemukan pasangannya, saling terbuka hatinya kedua belah pihak, menerima tulus atas cintanya yang A kepada B dan B kepada A. Kalau sudah mahabbah itu mekar, bisa menutupi kekurangan-kekurangan apa yang ada orang yang dicintainya. Manusia yang sempurna itu siapa? Cuma baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisik maupun lainnya, fisiknya saja sangat sempurna. Ini selain Nabi, kategori manusia umum. Umpama yang dicintai ini ada kecacatan fisik, mungkin ibu jarinya dulu pernah kena penyakit panas atau sering ngempeng begini, akhirnya ibu jarinya ini agak bengkok, atau salah satu jarinya ada cacatnya. Orang yang mahabbah tidak pernah melihat kecacatan apa yang ada pada diri orang yang dicintainya, cenderung untuk menutupinya dengan cintanya tersebut. Itu antar manusia biasa. Bahkan kalau ada orang yang mencela orang yang dicintainya, kalau tidak kuat-kuat terpancing emosi, cepat marah. Karena apa? Tersinggung, menyinggung orang yang dicintainya. Itu hebatnya mahabbah di situ. Sebaliknya,
si B kepada si A. Si A tidak terlepas juga mempunyai aib, tapi karena mahabbah aib itu tertutup, tidak berarti memungkiri aib tersebut. Pasti kan kalau dia punya uang, punya sedikit, mungkin bicara, "Dek, coba ibu jarimu itu kan masih bisa diperbaiki. Ayo datang ke ortopedi, ahli tulang, bedah tulang, coba dirongsenkan supaya cantik begitu cenderung." Nah, dengan adanya usaha untuk ibu jari itu supaya lurus karena mahabbah, jadi tidak menutupi aib kekurangan, tapi berusaha meluruskan kekurangan itu. Bukan berarti terus membuka aibnya yang dicintainya, itu belum cinta namanya. Satu contoh, ini satu. Dan mahabbah akan membangun menggapai buahnya dari mahabbah. Kalau dalam dunia perkawinan, dalam khutbatun nikah pasti disebut mawaddah warahmah. Itu buah. Tidak menyebutkan mahabbahnya, tapi menyebutkan buah mawaddah warahmah. Sama satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tidak usah disebut hudan lil muslimin, hudan lil mukminin, tapi buahnya muslimin mukminin, hudan lil lah itu. Tapi untuk mengetahui al-muttaqin tidak semudah. Kalau tidak tahu segi bahasa dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau orang ahli grammar akan mengatakan atau ahli nahwu mengatakan apa? Hudan itu masdar. Nah, kalau masdar pasti butuh fa'il. Sudah, ini untuk orang awam tidak mungkin mencapai, ini pemasukan sedikit. Nah, fa'ilnya hudan itu siapa? Dzalikal kitab. Tapi dzalikal kitab itu tanpa orang yang mengerti isinya. Dzalikal kitab yang diturunkan kepada siapa kitab tersebut? Yang mana manusia yang akan menerima dzalikal kitab sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu persis dalamnya, rahasianya. Bukan manusia sembarang manusia, dan tidak bisa kita katakan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Itu pasti. Dan manusia tersebut yang tidak pernah dipanggil oleh yang menciptakan, hebat. Tidak pernah dipanggil namanya belaka. Berbeda Allah Ta'ala memanggil yang lain. Para rasul, para nabi, ya Isa wa ya Musa wa ya Ibrahim wa ya Yaqub al-Asbad dan lain sebagainya. Tapi kepada seseorang ini bahkan Allah Ta'ala tegas, la taj'alid du'a ar-rasul bainakum kaddu'ai ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Hebatnya yang menciptakan memulai. Yang menciptakan tidak pernah memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, memanggil dengan gelarnya yang diberikan kepada beliau. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir,
ya Muzammil. Panggilan ini tidak kepada Rasulullah SAW, karena sebab Rasulullah SAW, orang yang beriman kepada Rasulullah pun mendapat penghormatan dari Allah, selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tidak dipanggil ya ayyuhan nas. Mestinya kita malu kalau dipanggil ya ayyuhalladzina korek, introspeksi. Ya Allah ya Rabb, begitu cintanya Allah Ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad, sampai kami ini dipanggil ya ayyuhalladzina. Timbul mahabbah, mulai muncul. Jadi hudan itu kepada siapa hudan? Butuh memerlukan fa'il. Siapa fa'ilnya? Al-hadi. Inna huda hudallah wal hadi hadi Muhammad. Jadi kalau ingin tahu kenal Al-Quran, menjadi orang al-muttaqin, ya harus kenal kepada hadi dulu. Jadi kita tahu persis isinya Al-Quran, bukan asal dalil saja. Karena kita kenal kepada siapa yang dituruni Quran. Itu satu contoh begitu saja. Contoh yang kecil-kecilan saja, tidak saya mengumpamakan, menyamakan, sama sekali tidak. Orang belajar membaca KUHP, tapi tidak melalui perguruan tinggi, dan tidak pengalaman, asal membaca saja. Menurut pasal ini, pasal sekian, pasal sekian, ya asal ngomong saja apa yang ada di dalam KUHP. Tapi bagi orang yang mengerti KUHP, dia melalui sarjana hukum, bagaimana menempatkan perundang-undangan itu. Apabila ini seorang pencuri, sama sekali tidak pernah mencuri, bagaimana hukumannya? Apakah harus 1 tahun? Tidak, mestinya oh ini tidak 3 bulan, ancaman hukumnya sekian bulan, tidak dipukul rata 1 tahun. Wah ya ini karena apa? Orang ini benar tahu persis KUHP itu yang buatan manusia saja, melalui proses cara menyampaikannya. Bagaimana Al-Quranul Karim yang tidak ada tandingannya. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali lagi kepada peranan al-mahabbah itu tadi. Karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah taala dalam hadis qudsi apa sabdanya? Malaikat Jibril disuruh datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan salam dan menyampaikan firman-Nya Allah dalam hadis qudsi. Apa diantaranya? In akhadtu Ibrahima khalilan. Jikalau aku ini mengangkat Ibrahim selaku kekasihku, tetapi akhadtuka habiban, aku mengangkatmu kekasih di atas segala kekasih. Pangkat Habib dengan Khalil berbeda, maknanya sama tapi kedudukan berbeda. Al-Habib fauqul minal Khalil, itu perbedaannya, makna sama. Nah itu diantaranya. Disinilah wa khalaqtu dunya wa ahlaha, dan aku menciptakan alam semesta seisinya, li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka, untuk memberitahu penghuni alam semesta ini kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi, untuk memberitahu penghuni alam semesta atas kedudukanmu, keluhuranmu, keagunganmu di sisiku. Laulaka ma khalaqtud dunya wala adam, seandainya aku tidak menciptakanmu, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Beb, tolong Beb, jangan berlebih-lebihan. Sama saja tidak, sama tidak, apalagi kok berlebihan. Orang yang mengatakan jangan berlebihan, orang itu tidak sama dengan Rasulullah. Kok berlebihan dari mana?
pantasnya setara dengan baginda Nabi. Jangan berlebihan karena setara. Hayhata hasya wa kallah. Mustahil. Kok berlebihan? Kalau kehendak Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan justru kelahiran baginda Nabi SAW, pangkatnya baginda Nabi tidak cukup dari itu saja. Saya tadi tersentuh oleh bacaan ayatain akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba. Aku datangkan kepada kalian manusia seorang rasul min anfasikum, kata Ibnu Abbas, ditafdilkan membacanya. Manusia bukan manusia sembarang manusia. Manusia bukan manusia biasa. Min anfusikum, dari kalangan kalian manusia, bukan jin, bukan malaikah, tapi manusia. Sempurna dalam nasabnya, sempurna kedua orang tuanya, dilahirkan dari tetesan-tetesan yang mulia. Tidak mungkin kalau kita secara logika, kalau kita mau makan nasinya baik, kira-kiranya yang tempat untuk memadai nasi pantas tidak kalau piringnya kotor? Hah? Pasti piringnya yang bersih. Karena kita hormat, itu rezeki pemberian Allah Ta'ala. Kita belajar menghargai, menghormati kepada pemberiannya. Maka kita tempatkan pemberian itu kepada piring yang bersih, karena kita hormat kepada si pemberi. Hebat ulama-ulama kita. Itu satu contoh. Kalau makan satu butir saja jatuh, diambil, ditaruhkan selagi tidak bahaya dan tidak kotor. Terkadang kita orang makan, sombongannya keluar, kayak lu kagak pernah makan aja, karena nasi itu masih banyak. Satu butir aja malu-maluin diambil. Justru yang malu-maluin lu, bukan gua. Lu kenapa Anda bisa mengatakan malu-maluin saja satu butir diambil? Loh, satu butir ini kalian bisa menciptakan atau tidak? Mampu menciptakan? Tidak. Jadi kita menghormati satu butir kita ambil ini karena kita merasa kami tidak mampu menciptakan. Kita menghormati kepada Sang Pencipta. Adab, akhlak di situ. Bukan terus sombongnya, kan baru panen, lu kan duitnya banyak, mau beli satu kintal pun juga bisa. Makan pakai sombong juga, malah mensyukuri tidak. Aneh bin ajaib. Nah ini. Tapi bagi para ulama salihin, luar biasa. Satu butir diambil, membacanya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kepedulian ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza. Yang mencangkul dapat, yang tebar tandur dapat, yang membaca mendapat, yang manen padinya dapat, yang menanak nasinya juga dapat, yang menyuguhkan, yang menghidangkannya juga mendapat. Dalam masuk doa Allahumma barik lana fima rozak. Kepedulian dunia Islam itu sampai sejauh itu. Al muslim akhul muslim, al mukmin akhul. Mestinya doa itu luar biasa. Aplikasinya, sosialisasinya apa? Kalau kita mengerti, ternyata nasi ini luar biasa. Teruskan tadi sedikit. Nah, kalau nasi saja yang akan kita makan, kita bisa menghormati piringnya yang bersih. Kira-kiranya, maaf, kira-kiranya sperma, mani,
Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Mani atau sperma tersebut yang akan menjadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Asyrafil Anbiya wal Mursalin. Pantas tidak kalau sperma ini dimasukkan manusia yang belum beriman atau menyembah berhala? Pantas tidak? Pantas tidak? Maka dari itu jangan suka sembarangan ngomong bapak ibunya Kanjeng Nabi belum beriman. Itu termasuk menyakiti baginda. Pilih saja mau menyakiti atau tidak. Nah, itu berarti kalah dengan nasi. Kita mau makan saja nasinya tempatnya piring yang bersih. Apa kira-kiranya Allah Ta'ala salah pilih atau gimana? Wah, ini macam-macam sekarang ini sebagian. Logika saja, jangan usah pakai banyak dalil lah, percuma. Ya. Yang suka dalil sendiri aja nggak tahu grammarnya soal terkadang. Apalagi riwayatnya nggak tahu. Ya. Benul? Loh, kok benul? Ini satu contoh yang gampangan saja. Ternyata kalau kita lihat kepada Allah SWT tidak pernah memanggil dengan namanya belaka. Saya pelajari apa rahasianya panggilan. Ternyata mengundang wibawa yang luar biasa. Contoh simpel saja. Maaf Pak Lurah kalau di sini ada Pak Lurah. Pak Lurah itu mungkin umurnya di bawah kita sedikit, mungkin umur 50-an atau berapa. Berarti saya umpamanya saya lebih tua kan. Ya saya panggil dengan namanya saja. Umpamanya namanya si Fulan. Fulan mau kemana? Padahal beliau seorang pimpinan kepala desa yang dipilih menjadi bapaknya sedesa. Walaupun umurnya muda sudah menjadi bapak sedesa. Berarti kita memanggil Bapak Lurah. Kalau kita panggil, lurahnya mau kemana ente lu? Justru yang jelek kita lebih tua, tidak bisa menghargai, tidak memberi contoh, mampu memberikan teladan. Jangan salahkan anak muda atau lainnya kalau memanggil lurahnya tidak menghargai. Karena siapa? Yang tua yang memimpin atau memberi contoh kurang tepat. Jangan betul-betul dulu. Betul. Yang perlu dibetulkan diri sendiri dulu. Itulah. Ya maaf saja. Iya kan? Nah, Pak Lurah mau kemana? Pak RT, Pak RW, lingkupnya mengetahui. Ya Allah, luar biasa masyarakat desa ini sama lurahnya, RT-nya aja tidak berani manggil nama biasa langsung. Pak polisi, walaupun pangkatnya masih kopral, tentaranya atau namanya saya, ya Pak, ya Bang, terangkat wibawa ini. Ditarik lebih ke atas lagi. Ustadz-ustadz kita, Pak Ustadz yang mengajarkan anak didik kita, anak-anak kita tahu taat kepada kedua orang tua, taat menjadi membaca Al-Quran. Coba. Nah, kalau anak-anak kita semakin jauh dengan kedua orang tua, umpamanya pulangnya sore, lalu tegapnya anak-anak dengan orang tua itu apa? Semakin jauh hubungan kedua orang tua dengan anaknya, anak dengan kedua orang tuanya. Pulang sekolah mungkin sudah capek, jenuh terkadang. Ini yang saya pikirkan. Nah inilah, coba kita mengangkat ya.
pada ustadz-ustadz yang berjasa luar biasa, dari alif bawah, i alif atas, a, sampai bisa membaca a, i, u, sampai bisa membaca Al-Quran. Jasanya siapa? Para tenaga pendidik yang luar biasa. Dipanggil kita Pak Ustadz. Kalau kita lebih tua, nah Ustadz. Pantasnya saya bapaknya, nah Ustadz, di Ustadz, Mas Ustadz, dan lain sebagainya. Wibawa naik. Anak kita akhirnya menghargai gurunya karena kita selalu menjadi contoh yang baik, contoh yang positif untuk anak-anak kita. Ditarik lagi kepada bupati kita, wali kota kita, walaupun umurnya masih muda. Pak Wali Kota, Bapak Bupati, yang nyebut Bupati, ayo akhlak kita pasang, janganlah panggil Pak Bupati. Ini mengangkat wibawa lingkungannya. Tuh lihat kabupaten ini, kabupaten, Masya Allah, sama bupatinya nggak berani sebut bupati, nyebut pangkatnya aja, tapi Bapak Bupati, luar biasa. Juga pengajian hari ini dan pengajian malam hari ini atau pengajian di mana saja, bapak-bapak ini, ibu-ibu termasuk dakwah. Yang jangan dikira orang yang berdakwah di atas podium aja begini, tidak. Yang sangat positif adalah panjenengan-panjenengan ini. Dengan pertemuan di malam hari ini dan pengajian di mana saja, bayangkan habaib, kiai, ustadz, TNI-nya, Polri-nya, sampai lain disebut tokoh-tokoh duduk bersama, kumpul bersama begini, apa luar biasa. Inilah kekuatan Indonesia. Inilah kekuatan umat beragama Indonesia di Indonesia, khususnya umat Islam. Ulamanya masih duduk dengan masyarakat, TNI-nya masih duduk dengan masyarakat, pegawai negerinya masih duduk sama masyarakat, saling mengerti, saling mengisi. Kalau ini masih bertahan, sulit Indonesia akan dipecah belah. Saya yakin. Karena ini lambang kesatuan persatuan Indo yang keras. Indo. Bahil amat sih nyebut Indonesia. Harusnya bangga dong kalau jadi orang Indonesia, menyebut nama orang Indonesia yang kecil-kecilan saja. Kali ketika kita punya pacar cantik, tanya, itu pacar gua dong, bisa berani keras nih. Itu pacar siapa? Pacar gua dong. Masa Indonesia kalah dengan pacar? Benul? Kok benul baik. Nah, itulah luar biasa. Satu contoh. Ditarik lagi sampai kepala negara, Bung Karno, Pak Karno, Pak Harto, selanjutnya dan selanjutnya. Walaupun beda pilihan, tapi tetap kita menjaga. Karena apa? Orang nomor satu Indonesia, kewibawaan Indonesia harus kita jaga. Itu kewajiban selaku individu bangsa Indonesia. Ya, harusnya kan begitu. Masalah perbedaan silakan aja, namanya dinamika. Orang orkes saja nabuh orkes yang satu, gitar caranya nabuhnya berbeda. Yang viol tidak mungkin sama-sama nabuh gitar. Yang pakai bass dang 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 dang, dipanggul di sini kayak viol aja begini kan orang tertawa semuanya. Ya sama, itulah dinamika. Luar biasa. Tapi bisa menyatu, lagunya satu. Ini terbangan tadi. Yang satu perang bring bring perang, yang satunya lagi tapi kok suaranya bisa enak, coba dia nabuh sendiri perang budak wing. Tapi karena kesatuan itu tadi luar biasa, didengarkan enak, apalagi disebut ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Salawatullah. Luar biasa sarinya. Mari diminum, jangan malu-malu ya. Kenapa? Minum sendiri, nggak tawar, nggak apa. Ini satu contoh tadi.